Insya Allah sekarang kita coba untuk mengambil pemahaman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164 tentang bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah. Kita coba lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Laqad sungguh manna telah memberikan karunia. Karunia yang besar siapa Allah? Alal mu'minin kepada orang-orang beriman ketika ba'asa fihim rasulan, ketika didatangkannya di tengah-tengah mereka seorang rasul. Khitab ayat ini mungkin ketika di Arab atau di lingkungan orang-orang Quraisy, mereka yang beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian itu merupakan karunia dari Allah. Ketika Allah mengutus, mendatangkan di tengah-tengah mereka dengan kalimatnya bahwa Nabi yang diutus itu min anfusihim, dari diri mereka sendiri, berarti orang yang dikenal atau jenis manusia gitu. Yatlu, membacakan alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Apa petunjuk dalam ayat ini? Apakah kita mengharapkan sekarang datangnya seorang nabi ke tempat kita? Tidak mungkin. Maka pelajaran di sini, ketika kita membaca, ternyata Allah mengutus Rasul yang membacakan Al-Quran. Itu karunia terbesar bagi orang-orang mukmin di sekitar itu. Mereka percaya. Sekarang Rasul tidak ada lagi, sebab Nabi sebagai yang terakhir. Pewaris Nabi adalah ulama. Bila Allah menetapkan di sebuah tempat, mungkin di kampung kita, mungkin di manalah Allah datangkan seorang ulama yang benar-benar pewaris Nabi, maka itu karunia terbesar dari Allah untuk lingkungan tersebut. Semestinya mereka bersyukur, dan bersyukurnya harusnya dibuktikan. Datang ke ulama itu apabila memang ulama itu membuka diri untuk melakukan kegiatan taklim, mengajar, menjelaskan tentang Al-Quran, menjelaskan tentang sunnah-sunnah, bisa di rumahnya atau di masjid. Nah, berarti poin di sini, ketika kita membaca ayat ini, Allah memberikan karunia besar, diturunkannya atau dijadikannya, didatangkannya seorang nabi di lingkungan waktu itu. Maka sekarang apabila di lingkungan kita ada ulama, ada yang mengadakan pengajian, dan pengajian itu bagus sesuai dengan sunnah Nabi, yang dibacakannya, dipelajarinya Al-Quran, itu karunia Allah bagi lingkungan tersebut. Pertanyaannya, apabila ada orang yang tidak mau hadir, berarti menolak karunia? Jelas tidak bersyukur. Maka di sini poinnya, bila kita ada sekali lagi di perintah seorang ulama yang ia benar mengajar, baik di masjid atau di rumahnya, seharusnya kita datang untuk belajar. Kalau tidak datang, tidak belajar, termasuk orang yang mengkufuri nikmat Allah. Itu datang poin yang pertama. Kemudian, Nabi itu mengajarkan Al-Quran, wa yuzakihim, membersihkan mereka dari kesyirikan, dari akhlak-akhlak yang tidak baik, dari budaya-budaya yang tidak baik. Wa yu'allimuhumul kitab, memberikan ilmu tentang Alkitab Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah. Nah, sebelumnya mereka itu adalah benar-benar dalam kesesatan. Nabi mengajarkan yang disebut dengan hikmah. Apa itu hikmah? Disebut hikmah yaitu bisa jadi kebijaksanaan. Apa kebijaksanaan? Yang terpenting harus kita masukkan kebijaksanaan itu pada diri kita sendiri. Yang disebut dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya dan bermanfaat itu pada diri kita sendiri. Pada perkataan, ketika melihat, ketika mendengar. Kalau memang ada hikmah, berarti kita menempatkan pada tempatnya yang bermanfaat. Kemudian Nabi itu mensucikan, membersihkan mereka. Nah, untuk masalah ilmu dari yang disebut tazkiyatun nafs, cara membersihkan hati kita atau jiwa kita ambil di dalam surat Muhammad, karena maulid Nabi terkait dengan kelahiran Nabi Muhammad. Berarti ada diabadikan oleh Allah sebuah surat yang bernama surat Muhammad SAW. Kita ambil jadi petunjuk nanti di dalam ayat yang ke-19-nya. Ada apa petunjuk di sana?